Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Salsabila dari kelas 11 MP3, nomor absen 18 Mapel Sejarah. Di sini saya akan membuat video untuk menyampaikan materi tentang Kabinet Wilopo. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu latar belakang dari Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo adalah kabinet parlementer yang dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Sukiman. Nah, kabinet ini dilantik pada tanggal 3 April 1952 dan dipimpin oleh Wilopo, seorang politisi dari PNI atau Partai Nasional Indonesia. Kabinet Wilopo merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai, yaitu partai seperti Partai PNI, Masyumi, PSI, atau Partai Buruh. Nah, kabinet ini menghadapi berbagai rintangan termasuk ketidakstabilan politik dalam negeri serta permasalahan ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan 3 poin penting dalam materi kali ini, yaitu Kabinet Wilopo. Yang pertama, yaitu susunan Kabinet Wilopo terdiri dari 7 susunan serta tokoh utama dalam Kabinet Wilopo. Yang pertama, Perdana Menteri yang dipertanggungjawabkan oleh Wilopo atau dari Partai PNI. Yang kedua, Wakil Perdana Menteri yang dipertanggungjawabkan oleh Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi. Yang ketiga, Menteri Dalam Negeri yang dipertanggungjawabkan oleh Muhammad Troim dari Partai Masyumi. Yang keempat, Menteri Luar Negeri Suepomo yang dipertanggungjawabkan oleh Suepomo. Yang kelima, yaitu Menteri Pertahanan yang dipertanggungjawabkan oleh Iwa Kusuma Masumantri dari Partai PNI. Yang keenam, Menteri Keuangan yang dipertanggungjawabkan oleh Yusuf Wibosono dari Partai Masyumi. Yang ketujuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dipertanggungjawabkan oleh Badr Johan. Nah, yang poin kedua yaitu program kerja Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo berfokus pada beberapa kebijakan utama, yang antaranya yaitu ada pemulihan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sektor pertanian dan perdagangan. Yang kedua yaitu penyelesaian masalah agraria atau mencoba menyelesaikan sengketa tanah antara petani dan tuan tanah. Yang ketiga, stabilan politik atau mengupayakan stabilitas politik dengan menjaga hubungan antara pemerintah dan militer. Yang keempat, yaitu hubungan luar negeri atau memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan melanjutkan perjuangan untuk pengembalian Irian Barat dari Belanda. Selanjutnya yaitu poin ketiga, kendala dan kejatuhannya Kabinet Wilopo meskipun memiliki beberapa program kerja yang jelas. Kabinet Wilopo menghadapi berbagai tantangan besar yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Yang pertama yaitu peristiwa 17 Oktober 1952, konflik antara pemerintah dan militer terjadi ketika beberapa
wajar.